Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum fil ghaflatin mu'ridun. Alhamdulillah, lisan kita hari ini bisa mengucapkan nikmat yang Allah berikan sebagai tanda syukur kita, meskipun kondisi tidak kelihatan ucapan tersebut, mungkin barangkali tertutup dengan masker, tetapi Allah masih berikan nikmat ini. Pantaslah kita hari ini bisa duduk di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua hadirin bisa sampai ke tempat ini dengan izin Allah. Mudah-mudahan rahmat, barokah dan juga maghfirah akan dikucurkan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap limpah curahkan Nabi kita Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat hingga akhir zaman. Tidak lupa hari ini dan juga detik ini mari kita kembali ingatkan, ketakwaan ini adalah bagian bekal kita yang akan menenangkan jiwa kita di dunia, bahkan di akhirat kelak kita akan mendapatkan bagian tersebut, dan itu pun menjadi kebahagiaan kita kelak di akhirat. Itulah takwa yang sebenarnya. Berapa banyak perintah Allah yang sudah kita laksanakan dan berapa banyak larangan-larangan Allah yang sudah ditinggalkan. Itulah ukuran takwa yang sebenarnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mukadimah kami tadi adalah surat Al-Anbiya ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hisab perhitungan amal mereka, wa hum ghaflatin, kebanyakan mereka lalai, mu'ridun, dan berpaling dari urusan akhiratnya, kampung yang sebenarnya. Ayat ini an-nasu niyamun. Ketika Ali bin Abi Thalib itu beliau pernah menyampaikan juga, hakikat orang hidup itu adalah tidur. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ketika orang tidur itu tidak sadar ketika sedang bermimpi, dan saat dia bangun dari tidur dia baru sadar, oh saya sedang mimpi. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan, wa kadzalika ghaflatu minal akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, itulah keadaan manusia, dia sadar ketika di akhirat kelak dia kadzalikal maut, akan datang menjemput mati atau maut. Pada satu dia baru sadar, oh saya sudah di tempat sini. Bahkan baru sadar sama sekali ketika dia ditanya oleh yakulani, dua malaikat yang pada saat ditanya. Ketika kita tidur nggak sadar, begitu dibangunkan di sebelah kita, ternyata yang membangunkan siapa? Mungkar dan Nangkir. Apa kata Mungkar dan Nangkir? Dalam satu hadis Bukhari itu bisa dibuka, itu adalah ditanya, kenalkah anda lelaki ini? Kalau anda nggak kenal, ya udah, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pada satu orang yang beragama Islam, orang yang mukmin, dia akan menjawab, dia adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia adalah Muhammad, utusan Allah, hamba Allah. Subhanallah. Tentu yang menjawab bukan lisan kita seperti hari ini. Memang betul ada hadis yang menyampaikan ada 6 pertanyaan kelak di alam barzah. Man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka,
ma kiblatuka. Kemudian ditanya lagi sampai di situ sampai 6 pertanyaan. Dan situ adalah pertanyaan itu setelah kita tidak kenal bahwa dikenakan depan kamu lelaki itu siapa. Kalau sampai tidak kenal baru ditanya, man rabbuka, siapa sih Tuhanmu? Man dinuka, apa sih agamamu? Man nabiyuka, siapa sih nabimu? Sampai kiblatnya pun ditanya. Hari ini bayangkali maaf, ada ahli-ahli mengatakan Indonesia ini sedang ada 2 mazhab ya, pakai masker, yang sudah pakai cadar katanya. Subhanallah. Ini mengingatkan kita bahwa umat Islam sudah mulai mau dijauhkan dari akidahnya. Salah satunya apa? Hancurnya umat Islam, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hati-hati. Kalau kita ini sudah mulai jauh, tidak pernah membaca ayat Quran, bahkan itu aplikasi syahadat kita. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya apa? Perankan Quran. Yang kedua, wa anna muhammadar rasulullah, perankan al-hadis. Subhanallah. Kalau sudah dijauhkan dari sini, umat Islam yakin hancur. Akidahnya dijauhkan, bahkan tidak dikenalkan masjid misalkan. Ya subhanallah. Bersyukur kita hari ini bisa masuk masjid. Dan ini kenal dengan masjid itu apa, dan terus kita kenalkan. Yang kedua, umat Islam itu akan hancur karena diakibatkan adalah rusak akhlaknya dari kita ini. Kalau kita sudah rusak akhlak, tidak kenal Allah, sudah jelas akhlak kita apa. Inna khuluqil adim, Quran menjadi akhlak kita yang pertama. Hadis sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat tadi mengingatkan kita semua bahwa kita jangan terlena. Yang pertama, manusia itu kebanyakan lupa dengan urusan akhiratnya. Gara-gara masker, bikinkan masker tapi lupa dengan akhiratnya. Subhanallah. Ghaflati mu'aridun, dilalaikan. Bahkan dia lupa dengan urusan yang sebenarnya. Ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ayat ini menggambarkan satu, bahwa umat Muhammad ini, kita ini, itu umat yang terakhir. Dan Rasulnya itu juga Rasul yang terakhir. Dan kita ini kiamat tegak pada umat kita ini. Subhanallah. Sampai Nabi SAW pernah menyampaikan, bu'istu ana wa sa'ata kahatain. Nabi menyampaikan jarak aku dengan hari kiamat, kata Nabi, itu seperti 2 jari, ya satu dengan jari ini, kata Nabi. Dia menunjuk jari telunjuk dengan jari selanjutnya. Artinya apa? Sangat dekat sekali. Itu Bukhari ada, Muslim ada, Tirmizi juga ada. Ini yang pertama. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa umat Muhammad iqtarabbal linnasi hisabuhum. Kita itu sangat dekat dengan hisab amal kita masing-masing. Yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita maksud dekatnya hisab itu adalah dekatnya maut, dan juga bahwa barang siapa mati maka telah tegak kiamatnya, dan juga menjadi telah masuk ke tempat yang dicita-citakannya, pembalasan amal. Bahagia di alam barzah tersebut, dia juga bahagia di alam selanjutnya. Celaka di alam tersebut, maka celaka selanjutnya. Sampai Abu Bakar Siddiq pada saat itu menangis, bahkan sampai air mata sampai ke janggutnya. Apa sahabatnya? Ya bahkan nama kau nangis. Padahal ketika diterangkan neraka dan surga kepada nangis, tapi ketika kenapa lewat pekuburan atau alam kubur atau pekuburan manusia kok nangis? Apa kata Abu Bakar Siddiq pada saat itu? Wahai sahabat-sahabatku, ternyata ini disiksa. Dan kata Nabi SAW, salah satu yang menyiksa itu adalah akibat dari ketika buang air kecil, dia tidak pernah dibersihkan dengan istinja yang benar. Subhanallah. Dan disitulah, dan disitu kata Abu Bakar Siddiq dan dari Nabi SAW, maka ketika dia bahagia di situ, maka selamanya dia akan bahagia. Tapi kalau dia celaka di situ, jangan harap kita akan selamat di situ. Dengan harta kita yang banyak hari ini,
Kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah, jangan harap. Istri kita hari yang kita cintai sama sekali, meskipun sangat cinta sekali, tapi kalau tidak mengajak kita kepada kebaikan, tidak mengajak kita bertaat kepada Allah, jangan harap dia akan mendoakan kita. Syafaat siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW menjadi syafaatnya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kita sampaikan satu hadis saja. Gunakan dunia ini untuk keselamatan akhirat. Ketika Ibnu Umar dipegang pundaknya oleh Rasulullah SAW pada saat mengkabai, kemudian Rasul mengucapkan kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil, kata Nabi. Dan sambil dipegang pundak oleh Rasulullah pada saat itu, maka yaquluna Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata pada saat itu apa? Idza amsaita wala tangdur saubah. Kata Ibnu Umar, kalau sudah datang waktu sore, jangan kau tunggu datang waktu subuh. Ketika hadis kepakai kata-kata kun, itu adalah segerakan oleh kita, cepat itu akan terjadi. Seperti Allah menciptakan sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Seperti itu. Ketika Rasul menyampaikan dengan bahasa kun, jangan kita tinggalkan waktu itu, jangan kita biarkan begitu saja. Kita punya waktu setiap Jumat, manfaatkan. Maka rezeki itu menurut pengertian dalam kamus bahasa Arab itu adalah apapun yang diberikan Allah digunakan untuk taat kepada Allah dan sampai urusan akhirat, itu rezeki kita. Hari ini duduk kita, betul rezeki. Mata kita melihat khutbah sedang khutbah, rezeki. Ketika kita manfaatkan benar-benar itu untuk taat kepada Allah. Itu yang pertama, kata Ibnu Umar, kalau sudah waktu pagi datang, waktu sore datang, jangan kau tunggu waktu datang subuh atau waktu pagi. Wasbahna, dan ketika waktu datang subuh sudah datang, wala tangdur illa masa, jangan kau tunggu datang waktunya sore. Dan ketika kita masih diberikan sehat seperti limardhitika, jangan kau tunggu datang sakit. Dan yang terakhir pesan Ibnu Umar adalah ketika wahayatuka li mautika. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup seperti ini, telinga masih hidup, bisa mendengar yang baik, hidup yang manfaat itu digunakan untuk yang baik, mendengar taat kepada Allah, itu namanya hidup. Maka inna atainakal kausar, nikmat yang megah itu adalah orang yang bisa menggunakan telinganya jadi megah indah nanti di hadapan Allah. Itu ketika mendengarkan kalimat-kalimat tajibah atau kalimat Quran. Itu yang terbaiknya. Dan hari ini kita manfaatkan hidup kita. Bukan telinga saja, mata bisa hidup. Hari ini mata ada yang tidak hidup, ada. Maka Imam Syafi'i menyampaikan kalau mata kita ini terbuka, maka lubang yang di belakang atau depan itu tidak akan bisa dibuka. Dan kalau lubang mata kita ini ditutup atau mata terpejam, maka di lubang belakang itu bisa juga nanti membuka sendiri. Subhanallah. Maka Imam Syafi'i itu kalau tidur dari Jumat tolong kembali ke air lagi, kata Imam Syafi'i. Itu adalah kehati-hatian. Jangan sampai mata kita tertutup tapi di lubang belakang Jumatan kita bisa batal. Kenapa? Kalau tidak tahu itu tidak masalah. Tapi kalau dia paham tahu, hati-hati. Yang paling akhir, marilah kita gunakan kehidupan ini. Kita singkatkan saja bahwa yang pertama, jangan nunggu ajal, kita beramal itu. Yang kedua, ketika Rasul memegang pundak Ibnu Umar, itu adalah transfer ilmu. Kalau kita punya anak, cobalah kita pegang pundaknya dan kita ucapkan yang baik, kita transfer ilmu di situ. Itu akan anak itu mudah menerima apa yang kita akan nasihatkan. Dan yang keempatnya, jangan kau sia-siakan waktu gitu. Mumpung masih ada waktu, jangan tunggu nanti sore. Kalau hari ini ingin berbuat baik, segeralah. Jangan kau tunggu waktu apapun, tunggu sakit, tunggu apa. Karena Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan usia kita itu kalau kita hitung misalkan di jatah 60 tahun sejak kita balik, itu setengahnya dipakai untuk tidur. Maka hakikat orang hidup itu tidur betul sekali. Sehingga yang 15 lagi itu dipakai untuk apa? Kerja. Bahkan hari Jumat kepakai untuk ini. Dan yang 15 lagi pakai untuk apa? Dimakan oleh sakit, dimakan oleh uban. Itulah 15. Makanya Ali bin Abi Thalib, nasihat ini mudah-mudahan menjadi
satu pembuka pintu kondisi apapun, marilah kita selalu taat kepada Allah dan kita selalu minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita di dunia, jadikan dunia untuk keselamatan kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dirhil hakim wa taqabbalallahu minkum innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usibi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ya dal qadiyal hajat ya mujibad da'wat ya safiyal amrat ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba biwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal qurbi 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi akbar li wa lakum.